permisalan kawan yang solih dan kawan yang jelek, maka seperti permisalan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalimat yang digunakan oleh Rasulullah seperti itu. La ya'dammuka min sahibi miski imma tashtarihi, maka tidak akan merugikanmu jika engkau berkawan dengan penjual minyak wangi atau penjual minyak misik. Yaitu boleh jadi mungkin ada kalanya engkau membelinya, atau sekalipun engkau tidak membelinya, maka engkau akan mendapatkan wanginya. Pada baik wong tolan yang ditakul minyak wangi, sekalipun ratuku, tapi kamu itu mampu wangi. Ini permisalan, yaitu teman yang solih diumpamakan oleh Nabi seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahli ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat At-Takwir masih pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang nomor 7 sampai dengan 9. At-Takwir ayat 7 sampai dengan 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat. Wa dan idza apabila an-nufusu roh-roh dan jiwa-jiwa zuwijat dipertemukan, dan apabila roh-roh itu dipertemukan, wa dan idza apabila al-maw'udatu bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat dia akan ditanya atau dia ditanya, bi ayyi dzambin dengan dosa apakah kutilat bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Dan sungguh apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, dan apabila bayi-bayi perempuan kelak akan ditanya, dosa apakah bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup dan dibunuh. Surat At-Takwir ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ini kita lihat penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza dan apabila, yaitu an-nufusu jiwa-jiwa roh zuwijat dipertemukan, apabila jiwa-jiwa dipertemukan, maksudnya adalah jumi'a kullu syakali ila nadhiri,
yaitu kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masing-masing diri yang sebanding atau sepadan dengan dirinya dalam masalah amalan-amalan yang ia berbuat. Artinya berarti menurut penafsiran yang pertama, maksud dari kalimat jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah, maksudnya adalah Allah mengumpulkan setiap manusia itu sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Berarti kalau suatu saat amalan-amalan mereka yang mereka lakukan dulu di dalam kehidupan dunia nanti menjadi asbab atau sebab, yaitu hukum tatkala kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia-manusia itu yang sepadan dengan mereka dilihat dari sisi amalan-amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah, kalau seandainya kemudian kita lihat di dalam hadis Rasulullah, kalau antum lihat di hadis Nabi, riwayatnya itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili wal yamdur ahadukum ma yukhallil." Seseorang itu di atas agama kawannya. Makanya oleh hadis Rasulullah kan disebutkan, seorang maka akan bergantung dengan agama kawannya. Waliyamdu, maka hendaklah dia melihat salah satu di antara kalian dengan siapa mereka berteman. Oleh karena itulah di hadis Nabi yang menyebutkan seperti itu, yaitu seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Maka perhatikanlah masing-masing diri manusia itu dengan siapa mereka berkawan. Ini pentingnya kemudian berkawan, karena suatu saat memungkinkan tatkala kembali kepada Allah, kelak akan dikumpulkan kembali dengan yang sepadan sesuai amalan-amalan soleh atau bahkan amalan-amalan jelek yang mereka lakukan. Kan orang mungkin wong apik ngesuk dikumpulna kami wong dia wong dia orang mungkin wong ngaji dikumpulnya kami wong ngaji, maksudnya gitu. Tapi kalau satu secampuran, nah itu sih bingungi. Maksiatnya jalan, amal solehnya jalan. Dia sudah dikumpulkan dengan jenis manusia yang seperti itu. Abu seneng aneh wedus, wong ngaji yang esok kumpulnya kami wong sing seneng wedus, kami sing ngaji ibu. Mulai nang dunia ya ini juga ya kok. Ya kan nang dunia kan ini juga dipertemukan, nyambung ya. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian berikutnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 22. Surat As-Saffat ayat 22. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyuru alladzina dzalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah oleh kalian semuanya, atau berkumpullah kalian semuanya adalah orang-orang yang zalim, wa aswajahum, dengan yang sepadan atau pasangan-pasangan mereka yang sesama orang-orang zalim. Ini juga kalau diartikan bisa diartikan istri-istri mereka. Istri-istri mereka, berarti kalau diartikan seperti itu, kumpulkanlah atau berkumpullah kalian semuanya itu orang-orang yang zalim bersama istri-istri mereka, atau bersama kawan-kawan mereka, atau bersama pasangan-pasangan mereka, atau bersama kawan-kawan mereka. Sing bingungi kan suatu saat bukan orang zalim, kancane wong zalim kabeh, priwe jajal. Padahal anak ayat ini kelak akan dipertemukan, yaitu jiwa-jiwa, roh-roh tatkala oleh Allah dikumpulkan kembali kelak pada yaumil akhir. Sing bingungnya niku ya, wong soleh tapi dolane ngambil wong ora soleh, ana ora? Iya. Iya. Makanya ini pentingnya kemudian kita berkawan atau berkarib dengan yang sepadan sisi akidahnya, sisi amal solehnya, sisi kebaikannya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi satu perumpamaan. Rasulullah kan dalam hadis itu memberi satu perumpamaan yang cukup jelas.
Dan perumpamaan ini sering digunakan oleh pembicaraan kita tatkala kemudian kita menghukumi seseorang dengan kawannya. Rasulullah bersabda, riwayatnya dari Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, masalul jalisi sholih wal jalisi syu'i, perumpamaan kawan yang soleh dan kawan yang jelek. Kalimatnya seperti itu. Kata Rasulullah, permisalan kawan yang solih dan permisalan kawan yang jelek, kama sali sahibil misk wa ki hadati, maka seperti permisalan yaitu penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Rasulullah memberi perumpamaan kan seperti itu. Permisalan kawan yang solih dan kawan yang jelek, maka seperti permisalan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalimat yang digunakan oleh Rasulullah seperti itu. La ya'damuka min sahibi miski imma tashtarihi, maka tidak akan merugikanmu jika engkau berkawan dengan penjual minyak wangi atau penjual minyak misik. Yaitu boleh jadi mungkin ada kalanya engkau membelinya, atau sekalipun engkau tidak membelinya, maka engkau akan mendapatkan wanginya. Pada baik wong tolan yang dipakul minyak wangi, sekalipun ratuku, tapi kamu itu mampu wangi. Ini permisalan yaitu teman yang solih diumpamakan oleh Nabi seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Kita bisa membelinya, atau kemudian paling tidak kita bisa mendapatkan sisi wangi dan harumnya. Tapi kata Rasulullah, wakilul hadati, maka apabila kemudian kau berteman dengan yang jelek, seperti engkau yaitu berteman dengan tukang pandai besi, di mana boleh jadi mungkin sisi api yang digunakan untuk membakar besi itu yuhriku badanaka, boleh jadi akan membakar tubuhmu atau kemudian bajumu, atau paling tidak au tajid minhu rihan khabisa, atau paling tidak kemudian engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Permisalan yaitu teman yang baik dan teman yang solih. Permisalannya seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi, atau seperti permisalan dengan tukang pandai besi. Sing bingungi dolan kang dipakul minyak wangi ya oke, kan di tukang pandai besi ya oke. Sing bingungi. Iya, seperti itu. Teman di sini maksudnya adalah teman yang setiap hari menemani, maksudnya ya. Artinya kalau sisi hukum muamalah kita bebas. Dengan hukum muamalah bersosialisasi dengan masyarakat kita bebas, tidak pandang bulu. Berbicara masalah hukum adat kita juga tidak pandang bulu. Mau kemudian kita duduk dengan siapa? Yang dimaksud kawan di sini ini adalah yang setiap hari dalam bilangan 1 kali 24 jam. Kalau ada dia ya ada antum. Jadi maksud teman duduk. Makanya di sini kalimatnya adalah sohibil jalis, yaitu kawan solih yang biasa menemani kita duduk dimanapun dan kapanpun. Cara bahasa dari ya CS kental. Iya, CS kental gitu. Maksudnya seperti itu. Ini penting karena mempengaruhi nanti tatkala Allah berfirman wa idan nufusu zuwijat, tatkala roh-roh atau jiwa-jiwa atau kemudian tiap-tiap tubuh itu nanti kelak akan dipertemukan kembali. Soalnya kan permasalahannya kelak kita akan dikumpulkan kembali. Bagaimana jadinya kalau suatu saat seorang yang solih dia memiliki kawan teman duduk yang berperangai buruk atau jelek, tentunya dia akan mendapatkan sisi-sisi kebahagiaan, sisi-sisi negatifnya. Paling tidak
dia seakan-akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, Faqala Ibnu Abi Hatim. Sekarang menurut Ibnu Abi Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami bapakku. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Sobah Al-Bazzar. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Al-Walid bin Abi Sur ngan sama ngan Nu'man bin Bashir, berarti dari Nu'man ibn Bashir. Annahu qala, sungguhnya Nu'man bin Bashir, dia berkata Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idan nufusu zuwijat, tatkala roh-roh itu dipertemukan. Qala, berkata Rasulullah, adul ba'u, yaitu teman-teman sejawat, atau gampangannya menurut bahasa kita CS kental. Sampai suka dikumpul mening di kancane sampai sing nang dunia sing jadi teman sangat dekat. Istilah dalam bahasa Indonesia teman karib. Karena karib itu diambil dari kalimat korib, artinya dekat, berarti teman dekat. Kelak kita akan dikumpulkan dengan teman-teman dekat kalau menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Masya Allah ya, Masya Allah. Bulannya ngesuk suatu saat sampai nuwana nasi tumbon, misal kisi tumbon siji pun digoleki. Berarti nyimpang kayak yang mungkin ya, nyimpang boleh jadi mungkin. Dia nyimpang boleh jadi ya. Giliran ngaji, giliran maksiat ya, gue mungkin boleh jadi sih. Menimbang. Oh menimbang ya. Kan boleh jadi seperti itu. Logika itu berarti memang menyimpang. Makanya ada kalimat yang disampaikan oleh itu seorang tokoh tabi'in. Kehinaan di atas kehinaan adalah tatkala engkau bersama kawan beramal soleh, tapi tatkala engkau sendirian berbuat maksiat kepada Allah. Boleh ada perumpamaan seperti itu. Nek lagi gambi kancane ketone soleh, tapi nek lagi dewek kan malah maksiat. Nah ini yang bahaya. Dewek ya. Iya. Wah ini yang bahaya. Kata-kata sepadan itu juga hanya tidak ada klasifikasi dengan keilmuannya gitu enggak? Sisi amal solehnya. Karena yang dilihat itu bukan ilmunya, tapi yang dilihat itu bagaimana amal solehnya. Nanti kalau masalah ilmu memiliki dalil tersendiri, karena setiap ilmu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nanti setiap ilmu akan dipertanggungjawabkan, berarti bukan disandingkan kepada dalil ini. Ada dalil khusus terkait masalah membahas ilmu, sehingga ilmu pun dia perlu dipertanggungjawabkan di sisi dalil yang lain. Kalau ini berbicara masalah sisi amal soleh, sehingga mereka dipertemukan kembali. Nek senengane ngaji, kami wong ngaji, gampangnya seperti itu. Senengane ahli sholat malam, ya senengane kami kesuk dikumpulan ahli sholat malam. Dia sukanya ahli mabuk, dia ketemu nih kami ahli mabuk. Secara hukum di dunia pun sama sebetulnya kayak gitu. Iya nang dunia jadinya ya seperti itu. Nang dunia wis ora bisa nglemboni sampai kalau sudah menjadi ahli ngaji. Jago ngambil uang misal nyipat ngambil uang 11 ya betah juga. Nek sampean betah berarti sampean ada penyakit ya. Sampean si betah gitu misal, wah sepenting nyawa mati sampean ada penyakit ya. Mereka pun ahli maksiat, ahli minum mungkin, kemudian ditaruh di tengah-tengah di sini, dia seakan-akan salah tempat. Tujuh salah pun aja dirugikan kayaknya sejam. Gitu. Karena jiwa manusia itu tidak bisa membohongi. Tapi tatkala kemudian kita campuran jiwanya, maksiat jalan, ketaatan jalan, ya kelak akan dikumpulkan dengan jenis manusia yang seperti itu. Sehingga kalau dalam penafsiran yang pertama akan dikumpulkan dengan manusia yang sepadan. Bukti kita memang sepadan, besok berarti kumpul kembali di yaumil akhir berdasarkan firman Allah ayat ini. Suatu saat ada yang tidak ketemu, berarti nyimpang. Wah, naudzubillah gini dia jebulan ini sing mulang nyimpang, aduh naudzubillah. Wah, bikin jadi sing mulang malah karena tapi sing mulang tanggung jawabnya kan gede, dosanya paling gede. Suatu saat kalau menyimpang itu seperti itu, naudzubillah. Golek di barang kalau dibagiannya jebulannya sampai kemarin tok. Wah, malah dibalang ya.
Oh jebule pinter mantok kayak gitu emang. Dan berikutnya